Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramisa Delia, NIM 1914070028. Di sini saya memenuhi tugas metodologi penelitian yang membahas tentang bab 3B. Yang pertama yaitu tentang instrumen online dan offline untuk penelitian deskriptif dan korelasi. Yang pertama yaitu angket. Angket ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang permasalahan yang diajukan sebelumnya. Masalah tersebut yang pertama adalah bagaimana persepsi siswa terhadap pemanfaatan internet sekolah untuk menelusuri bahan ajar. Serta yang kedua bagaimana motivasi siswa untuk menelusuri bahan ajar dengan menggunakan internet di sekolah. Yang kedua itu wawancara. Dalam instrumen ini, peneliti melakukan wawancara yang dilakukan secara lisan dengan pertemuan tatap muka, secara individual untuk mendapatkan atau mengungkapkan informasi mengenai hubungan pemanfaatan internet sekolah dengan motivasi siswa untuk menelusuri bahan ajar menurut pengalaman dan perasaannya. Yang selanjutnya yaitu analisis validitas instrumen. Validitas adalah suatu ukuran yang mengukur tingkat keabsahan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diharapkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Metode validitas dan instrumen angket menggunakan teknik uji validitas empiric validity, di mana angket yang digunakan disajikan kepada sampel yang digunakan sampel penelitian. Kemudian skor-skor yang diperoleh dari tes angket tersebut dihitung menggunakan rumus produk momen dari Karl-Pearson. Yang selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Reliabilitas soal atau pertanyaan dimaksudkan untuk melihat keajigan atau konsistensinya soal dalam mengukur respon siswa sebenarnya. Zainal Arifin mengemukakan reliabilitas adalah derajat konsisten instrumen yang bersangkutan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam mencari reliabilitas dengan menggunakan Cronbach alpha. Yang kedua yaitu instrumen online untuk penelitian R&D. Pengujian instrumen. Sebelum dilakukannya pengujian instrumen tes diuji coba dan analisis kelayakannya melalui uji validitas, uji reliabilitas, tingkat kesukaran, dan indeks daya beda soal. Yang pertama uji validitas. Validitas merupakan ukuran kesahihan suatu instrumen sehingga mampu mengukur apa yang harus atau hendak diukur. Yang kedua yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas tes bertujuan untuk menguji tingkat keajian soal yang digunakan. Uji reliabilitas instrumen ini menggunakan uji kuadrat Richardson. Kriteria koefisien korelasi yang digunakan adalah seperti tabel yang berikut ini. Yang ketiga yaitu uji tingkat kesukaran soal. Uji tingkat kesukaran soal dilakukan untuk mengetahui apakah butir soal tergolong sukar, sedang, atau mudah, yang dihitung melalui persamaan. Yang keempat yaitu uji daya pembeda soal. Uji daya pembeda soal dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tiap butir soal mampu membedakan antara mahasiswa kelompok atas dengan mahasiswa kelompok bawah, yang dihitung melalui persamaan. Yang ketiga yaitu instrumen online untuk penelitian eksperimen. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdapat pada data utama yang terdiri dari penilaian pada ranah kognitif, afektif yang digunakan pada saat pretest dan post-test. A. Instrumen penelitian kognitif. Penelitian yang digunakan adalah soal penguasaan konsep siswa terhadap konsep keanekaragaman hayati. Yang kedua yaitu instrumen penilaian afektif. Instrumen penilaian afektif berupa lembar penilaian sikap untuk mengetahui perilaku siswa pada proses kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya teknik pengumpulan data penelitian kualitatif. Pengumpulan data penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data bersifat angka-angka yang dapat dikuantifikasikan. Data tersebut berbentuk variabel-variabel dan operasionalisasinya dengan skala ukuran tertentu, misalnya skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Interview. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dari jumlah respondennya yang sedikit. Wawancara itu terbagi beberapa bagian. Yang pertama yaitu wawancara terstruktur yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti informasi yang akan diperoleh. Yang kedua yaitu wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara. Yang ketiga yaitu kuesioner.
Ini merupakan alat teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. B. Observasi. Menggunakan observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau belangko pengamatan sebagai instrumen pertimbangan. Kemudian format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan. 2. Teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik pengumpulan data kualitatif merupakan pengumpulan data yang datanya bersifat deskriptif. Maksudnya data berupa gejala-gejala yang dikategorikan ataupun dalam bentuk lainnya seperti foto, dokumen, artefak, dan catatan lapangan saat penelitian dilaksanakan.